وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Matawawi, Bapak Kiai Haji Sahroni, serta rekan-rekan guru-guru yang mengasuh di Masjid Taklim Al-Mujahidin serta jamaah Al-Mujahidin yang kami hormati. Bersyukur patut kita panjatkan kehadirat Allah bahwa pada pagi hari ini saya sengaja mengajak guru-guru, pengasuh serta jamaah masjid untuk berwisata religi adalah untuk ke Masjid Nurul Abdillah serta Masjid Banten Lama. Di Masjid Nurul Abdillah kita akan disambut oleh yang punya yayasan, Ustadz Didi. Ustadz Didi langsung menyambut kita serta Bang Helmi adiknya. Ya mudah-mudahan kita di sana nanti dijamu dan sedikit banyaknya nanti kita ada acara sedikit. Tujuannya adalah kita untuk saling bersilaturahmi. Ini acaranya. Jadi kita dua acara ke Masjid Nur Abdillah serta Masjid Banten Lama. Serasa itu dari saya dan saya mohon kepada Ustadz Abdul Rahman untuk memimpin doa keberangkatan aja. Selamat sampai tujuan, sampai pulang kita kembali ke rumah masing-masing bersama keluarga masing-masing. Mudah-mudahan semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita istighfar kepada Allah Jalla wa ala. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah walhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Udah. Belum bang, masih tinggi, masih tinggi bang, masih. Aduh. Perahu bisa katanya. Mau naik sana, naik sini coba nih. Perahu bisa. Perahu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan, guru-guru kita di antaranya itu Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Nawawi, Kiai Haji Dr. Anas Asyadi Azhar As-Sahari, Kiai Haji Dr. Anas Muhammad Yamin, Kiai Haji Dr. Anas Muhammad Abid Fauzi MN, Kiai Haji Abdul Rahman Rajali LCMA, Al-Ustaz Haji Sahroni Muhammad selaku Ketua DPD Samdaan yang Rasada, Al-Ustaz Haji Didi selaku Ketua Yayasan An-Najah beserta stafnya, Al-Ustaz Haji Saiful Hidayat selaku Ketua DKM Masjid Jami'ah Mujahidin, Al-Ustaz Haji Mahfud Ahwas selaku Ketua Panitia Wisata Religi, kepada Bapak Pendidik Ketua RW 01 Tukang Utara, kepada Bapak Haji Hasan selaku Penasehat Masjid Jami'ah Mujahidin, kepada Ustaz Muhammad Haris Masin mewakili Imam Masjid Jami'ah Mujahidin, Ustaz Haja Jul Haida Ketua Majlis Taklim kaum ibu-ibu Masjid Jami'ah Mujahidin, Ustaz Haji Neneng beserta pengurus Majlis Taklim Masjid Jami'ah Mujahidin, para ustaz dan ustazah, Bapak Ibu Saudara Majlis Wisata Religi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul di Masjidil Abdillah dalam rangka acara wisata religi. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. أنزلنا له فيه
ومن أرادنا خيرا ومن أرادنا خيرا ومن أرادنا خيرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lanjut acara selanjutnya yaitu sambutan pertama yaitu akan disampaikan oleh Ketua Panitia Wisata Religi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Ustaz Haji Mahmud Ahmad SPPD MKT. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kariha al-mushrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang kami hormati Bapak Didi SHMH, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Nawawi, yang kami hormati Bapak Haji Sahroni, yang kami hormati Bapak Dr. Haji Abdul Tauki serta Kiai Haji Asmari. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul di masjid yang sangat indah
Petukangan Utara. Itu karyanya Pak Didi SH Tema. Kebetulan waktu muda memang kami bersama-sama berteman di Karang Taruna. Saya di Petukangan Utara, beliau di Petukangan Selatan. Perlu kita ketahui bersama bahwa beliau adalah putra dari Kiai Besar. Kiai Besar di sini adalah Kiai Haji Abdillah Amin, yang menjadi nama Masjid Abdillah ini yang pernah menjadi ketua DKM Masjid Darul Falah dan menjadi ketua yayasan Darul Najah. Beliau adalah putra daripada Kiai Haji Abdillah Amin. Berkat visinya yang kita kagumi di sini adalah sangat visioner. Mengapa saya katakan sangat visioner? Di sini dia membangun masjid atas nama orang tuanya, dan kita ketahui nantinya akan dibangun pondok pesantren An-Najah yang dulu namanya Darul Najah. Berkat perjuangan beliau, berkat visioner beliau, di sini nanti diharapkan 15 hektar akan dibangun pondok pesantren, dan nanti insya Allah cita-cita beliau akan membangun hotel bernuansa saja. Ini harus kita bangga, kita sebagai Petukangan Utara, dan kebetulan kita masih serumpun dengan Bani Sulaiman, masih serumpun. Nah, untuk itu nanti kita dengarkan bersama-sama apa visi beliau untuk mengembangkan masjid ini dan nanti pondok pesantren di sini. Nanti kita dengarkan sama-sama. Untuk itu saya cukupkan sampai di sini. Kita nanti dengarkan kepada beliau untuk apa visinya untuk mengembangkan masjid ini. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum Yayasan An-Najah. Dalam hal ini disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Didi Farid Wajidi SH MH. Waktu dan tempat dengan hormat kami silakan. Lipat. Nggak mati. Mati. Saya turun. Mati. Mati ya. Lepas. Dari tadi mati. Turun. So waslat tadi dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan Pak Kiai Haji Ahmad Nawawi, Pak Syahroni, Ustadz Abid Fauji, guru saya dari tahun 72-73, Pak Haji Muhammad Yamin, ya, yang selalu setiap saat mendoakan kita semua, bapak-bapak, bapak ustadz, pak kiai, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu hajah, ibu ustazah yang saya hormati. Tidak banyak yang saya sampaikan pada hari ini karena waktu sudah agak mepet. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Gunung Karang di belakang kita itu besar. Tapi hati saya hari ini jauh lebih besar ya daripada Gunung Karang yang ada di depan sana. Karena kami merasa sangat bahagia dengan kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para kiai, para ustadz ke Masjid Nur Abdillah. Nur Abdillah sebagaimana yang disampaikan Pak Mahfud, sahabat saya,
kebetulan kita sama-sama pergi haji tahun 98 ya. Ya, bareng-bareng satu pesawat ya. Adalah orang tua saya. Tidak terlalu banyak yang saya sampaikan kecuali sebagai anak saya ingin memberikan sesuatu kepada orang tua. Ini barangkali keinginan sejak muda, kapan kita bisa bikin masjid untuk orang tua. Alhamdulillah berkat doa semua pihak, terutama wali murid yang ada di Petukangan, berkat mereka wali murid semua, masjid ini jadi pada tanggal kita resmikan 31 Agustus 2020. Hampir 2 tahun. Dan alhamdulillah kita membangun masjid ini juga 2 tahun. Dan alhamdulillah berjalan lancar tanpa ada halangan apapun. Amin. Dan alhamdulillah dananya juga lancar tanpa ada proposal manapun ya. Ya. Jadi ini semua bukan uang saya, ini adalah uang titipan dari wali murid yang kebetulan kita sangat menghargai dan menghormati orang tua. Ya kita namakanlah, sepakat di yayasan kita namakan masjid ini menjadi Masjid Nur Abdillah. Selanjutnya di belakang kita itu, di depan kita kalau dari sini kita sedang membangun sebuah sekolah yang terdiri dari hampir 40 lokal, belum termasuk hampir 40 lokal. Dan enaknya di sini mau bangun berapa banyak aja bisa, karena tanahnya luas. Beda kalau di Petukangan Pak Kiai, sana mentok, sini mentok. Kalau di sini terserah kita mau di sebelah mana, ya, mau di pojok mana, alhamdulillah luas. Dan mohon doa mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan kita sudah menambah tanah menjadi 50 hektar. Mudah-mudahan. Ini target awal 15 sekarang, target kedua 50 hektar. Langsung kompak Pak Hambali. Oh, Pak Hambali ini sahabat saya dari muda, ya, di Mentara ya. Jadi gak banyak sebenarnya, saya kepengen cerita banyak. Kalau saya ceritain bisa 1,5 jam, maka sampai asar nanti acara kita. Jadi sebentar saja yang bisa saya sampaikan. Pertama, kita sedang membangun sebuah sekolah dan selanjutnya akan kita bangun 2022 akhir asrama santri, kemudian rumah para pimpinan, 4 rumah di sebelah kiri sana. Kemudian kita bangun gor, kemudian kita bangun miniatur Ka'bah, dan kita bangun yang lain-lain. Doain mudah-mudahan ini lancar, tidak ada halangan. Ya, saya bangga, saya berharap bahwa Bapak Ibu sekalian, kemarin sih sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada hal-hal yang istimewa. Paling orang banyak melihat di atas kita itu ada kayu jati, cuma itu aja sih Pak Kiai. Nggak ada apa-apa, itu kita pesan dari Jepara, semua jadi Jepara, kayunya dari Jawa Timur. Boyolali, ya, ini lampu dari Boyolali, kita khusus kita pesan, dan samping-samping semua Boyolali semua yang digantung. Ya, lumayan biayanya, tapi nggak seberapa lah kalau kita semua ikhlas, kita mau, kita berbuat, enteng kalau kita mau ya. Jadi nggak ada sesuatu yang berat kalau kita mau. Bapak Ibu sekalian, ya mohon doanya aja, karena nanti kepanjangan bangunnya. Padahal tahu kalau saya bicara agak banyak. Akhirnya, para Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kedatangannya jamaah Masjid Al-Mujahidin kampung saya. Ya, dulu kita nggak ada Petukangan Utara, nggak ada Petukangan Selatan, Pak Mahfud. Yang ada adalah Petukangan Kebayoran Lama. Bahkan sebelumnya Petukangan Ciledug, ya, Ciledug, Kreo dan sebagainya. Kemarin baru Petukangan Jakarta, tahun 77 baru ada Utara, ada Selatan. Saya begitu aja karena waktu ya. Kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol, Bapak Ibu sekalian yang kebetulan sedang berada di areal Anyer dan sekitarnya. Dengan senang hati kami silakan untuk mampir ke sini. Ini adalah masjid kita, milik kita, bukan punya Pak Didi, tapi milik kita semua.
dibangun bukan karena duit saya, bukan. Ini duit umat semuanya yang harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat, untuk kemajuan umat. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi pusat peradaban Islam, insyaallah, dan pusat kegiatan pondok pesantren di Banten. Mudah-mudahan Pak Kiai mohon doanya. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara yang sampaikan dari Wayan saja. Sebelum itu kita mengenal dirinya jam 12 yang dibangun di masa saya oleh Yayasan saja yang begitu megah tahun ini. Mudah-mudahan cita-cita kedepannya dimudahkan oleh Allah. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua DPI Sangkaan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Sa'roni Muhammad. Waktu dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Bapak ini selaku suatu baik di tempat yang indah ini. Para kiai, para asatidz, para pedas dengan para penasihat satu persatu jamaah sekalian, rahimahullah. Apa yang kita peroleh pada pagi menjelang siang hari ini kita ke tempat ini, ada beberapa catatan yang saya garis bawahi apa yang beliau sampaikan. Yang perlu kita contoh, Pak Mahfud ini harus memperhatikan cara memanage yang luar biasa. Saya pernah ngobrol dengan beliau, bangun kantor yang ada di pertukangan utara. Saya tanya Pak ini habis berapa duitnya dari mana? Pak Haji, ini kalau pengen tahu anak sekolah di sini jumlahnya sekian. Padahal bawa bukan untuk jajan bakso. Tolong yang 1000 dan jajan kumpulin jadi gedung begitu indah. Termasuk masjid ini. Itu artinya ya manajemen yang luar biasa yang perlu dicontoh. Jadi cuma jangan kesini mengagumi aja, kagum pasti kagum, tapi ada yang harus dicontoh dari beliau. Ya. Orang banyak duit banyak, Wajib Hambali luar biasa duitnya banyak banget duit bapaknya. Ya. Tapi manajemen belum bisa kayak Pak Didi, belum dicontoh. Jadi barangkali itu yang perlu kami sampaikan. Mari dalam rangka kita mengembangkan amanah dari orang tua beliau kalau mau jadi orang yang pengen hanya sekedar kita serahkan Darun Nada itu bisa beliau suami haji ambil bisa karena serta hukum Darun Nada itu ada di bawah Nada sebelum Darun Nada berjami Darun Nada ada di mana kalau yang tahu sejarah ya. Tapi beliau lebih senang mengembangkan ilmunya untuk memanage dengan baik sehingga apa yang kita saksikan ini kita doakan mudah-mudahan ini menjadi peradaban Islam di wilayah Banten yang dulu kita kenal Banten kota Banten sekarang sedikit demi sedikit sudah terkikis dan itu keyakinan kita semua. Saya yakin cita-cita beliau akan dapat terlaksana. Jadi ini pada Kiai Ahmad Nawawi juga saya jadi ngomong ikuti apa yang dilakukan ini, insya Allah di Sukabumi bisa terlaksana, bisa seperti ini. Karena beliau punya cita-cita untuk membangun suatu tempat yang bisa untuk melakukan kegiatan di wilayah Banten karena yang belum ada Pak Didi di sana untuk manasik haji Banten itu pecah-pecah. Beliau bercita-cita untuk bisa mengadakan manasik haji di seluruh Sukabumi dan alhamdulillah dari KPPG dan semua dulu. Cuman katanya Pak Didi duitnya Pak Didi banyak duit, Pak Didi duitnya juga sama aja, tapi bisa memanage dengan baik. Insya Allah ini contoh ya. Kan nggak apa-apa Kiai contoh Pak Didi, bukan Kiai nggak apa-apa. Ya. Jadi barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi di samping kita mengagumi apa yang kita lihat, kita contoh
dan mudah-mudahan cita-cita beliau untuk membangun peradaban di Kota Banten dapat terlaksana dengan baik. Dan kita doakan juga Pak Kiai Nawawi yang ingin mengembangkan dunia pendidikan Islam ke wilayah Sukabumi juga bisa terlaksana dan semuanya. Dan untuk masjid-masjid tentu kita berharap dan insya Allah akan saya kemas apa yang saya peroleh di sini dalam rangka mengembangkan manajemen yang baik di masjid-masjid yang ada di Petukangan Utara, Pesantren dan Jakarta Selatan, Provinsi DKI pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan yang disampaikan oleh mudah-mudahan kita memahami yang bersama-sama dari beliau. Tingkat acara selanjutnya yaitu acara yang keempat, tausiah agama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Qadar Haji Dr. Muhammad Habib Fauzi dan dengan segala hormat kami silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsyadana bidinil Islam wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim wa may yuhajir fi sabilillah yajid muragaman wasa'ah yajidu muragaman katsiran wasa'ah wa may yakhruj min baitihi ila Allahi wa rasulih faqad waqa'a summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruh 'ala Allah wallahu ghafurur rahim. An-Nisa ayat 100. Pimpinan Umum Yayasan An-Najah, yaitu saudara kami Ahidal Karim Ustadz Al-Hajj, yaitu Bapak Haji Didi Paridwadi SH. Beliau telah sukses membangun ikon di wilayah Banten, yaitu sebuah masjid yang sangat mercucuar menjadi wisata religi di daerah Banten. Kalaulah kita barangkali mengenal ada Masjid At-Ta'awun di puncak, ya, tempat wisata, namun ini sangat berbeda nuansanya. Di depan pantai sambil merenung ciptaan Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Betapa agung ciptaan Allah, di mana Allah tunjukkan kepada saudara saya, yaitu Al-Ustadz Al-Hajj Didi Paridwadi, bisa membangun sebuah masjid yang sangat megah dan indah ini. Yang kita hormati dan kita muliakan para muallim, para asatid, para masyayikh yang hadir tengah kita, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Al-Musarrofah, Abina, Ustazina, Murabbina, Kiai Haji Ahmad Nawawi. Kita doakan beliau juga sedang membangun sebuah pengembangan daripada Pondok Pesantren Al-Musarrofah di daerah Cidahu. Di mana, Ki? Di Parung Kuda. Di Parung Kuda, lewat Curug Cidahu, Sukabumi. Kita doakan beliau dalam rangka konsen membangun sebuah pondok pesantren dari Petukangan hijrah ke Parung Kuda. Insya Allah menjadi pesantren yang banyak digandrungi oleh umat dan masyarakat. Demikian juga Ahinal Karim, Ketua Dewan DMI Kecamatan Pesanggerahan sekaligus Ketua Masjid Baitur Rahman, yaitu
Ahinal Karim Al-Ustad Kiai Haji Ahmad Saroni Muhammad. Kemudian Bapak Haji Mahfud yang selaku ketua panitia rihlah atau wisata hari ini, beserta rombongan daripada DKM Masjid Mujahidin, yaitu Bapak Haji Saipul dan juga Ustadz Hakim. Yang hadir juga sepupu kita, yaitu Bapak Haji Muhammad Yamin dan juga Bapak Ustadz Nunung Asnawi. Tak lupa juga Ahinal Karim Al-Hajj Murabbina Al-Ustadz Al-Hajj Abdurrahman LC dan para asatidz lainnya yang hadir pada kesempatan hari ini di tengah kita libur 1 Muharram 1444 Hijriah. Dan liburnya kita ini adalah sebuah kebetulan, di mana kita di luar dugaan. Waktu itu ada ketemu, saya habis taklim subuh di Masjid Mujahidin, Ustadz Haji Mahfud dengan beberapa jamaah pengen Pak Haji Didi, bisa nggak Ustadz, katanya, kita banyak yang belum tahu melihat Masjid Nur Abdillah yang tepatnya di depan pantai. Oh, insya Allah. Maka kemarin saya share kepada beliau, insya Allah Pak Haji Didi kita siap 1 bus. Dan alhamdulillah beliau respon dan terbukti beliau menerima kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini tepatnya tahun baru Islam 1444 Hijriah. Kalau dalam zaman Buya Hamka, saya ingat tuh ada edaran. Buya Hamka waktu itu ketua Majelis Ulama, dia ngomong sama Menteri Agama, tolong bikin edaran Dewan Masjid, kemudian juga para ulama bikin gebyar Muharram supaya Islam itu tidak dijadikan Islamophobia, kata dia. Apa itu Islamophobia? Orang Islam takut menghadapi Islam, namanya Islamophobia. Ya, ada nggak sekarang? Banyak nggak orang Islam takut dengan Islam? Banyak, aneh emang. Nggak ada orang Kristen takut dengan ajaran Kristen, nggak ada orang Buddha takut dengan ajaran Budanya, nggak ada orang Hindu takut dengan ajaran Hindunya. Aneh bin ajaib, orang Islam kok takut dengan Islam akan berkembang. Inilah yang disetir oleh Rasulullah, akan muncul nanti di akhir zaman orang Yahudi dan Nasrani akan menjajah kita, sibron bisibrin waziraan bidirain. Sedikit demi sedikit kita akan dijajah oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Dengan apa caranya? Menjauhkan umat Islam dari atribut Islam. Padahal Allah menyatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang mengagungkan atribut-atribut Allah, atribut-atribut Islam, syiar-syiar Allah, maka orang itu min taqwal qulub. Dia termasuk orang yang punya hati yang takwa kepada Allah. Alhamdulillah, hati kita hari ini memiliki rasa takwa kepada Allah karena kita bisa dipertemukan oleh Allah di Masjid Nur Abdillah ini. Kita doakan tentunya. Ada obsesi dari Pak Haji Didi, dia ingin sedang dan membangun yaitu boarding school Islamic An-Najah, pesantren yang sudah ditancapkan dia punya pondasinya, ya. Ini aja segini nih, kalau nggak salah udah hampir 5 miliar dia. 5 miliar itu bercangkrang doang, Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan kemudahan rezeki oleh Allah. Amin. Termasuk Pak Kiai Nawawi. Saya teringat saudara-saudara, ibu-ibu, Nabi hijrah itu yang dibangun apa? Yaitu Masjid Quba, 4 km dari Madinah. Sebelum Nabi membangun Madinah Al-Munawwarah, yang dulunya kota Yasrib dirubah oleh Nabi menjadi Madinah Al-Munawwarah, Nabi bangun yaitu Masjid Quba. Hari Senin sampai hari Jumat kelar. Itu kaum muhajirin ya bangun masjid cuma 4 hari hanya untuk singgah. Waktu itu pohon korma melulu itu, karena adanya kekompakan niat yang mantap, pengen punya masjid untuk singgah dulu, yaitu Masjid Quba. Nah ini juga Haji Didi sama, ini dulu kebon, ini cangkrang, ini kerang, dia hajar semua sama dia, sama mobil besar. Tahu-tahu jadi masjid.
Mudah-mudahan beliau mencontoh ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi Masjid Quba 4 km dari Madinah. Nah, tahun baru Islam itu diidentikan dengan hijrahnya Rasul. Kenapa? Karena waktu itu ada seorang khalifah yang bernama Abu Musa al-Ash'ari yang ditunjuk oleh Amirul Mukminin yang bernama Umar bin Khattab yang dulunya mantan preman Quraisy. Nabi pernah mendoakan, ya Allah, ada 2 Umar di Mekah supaya masuk Islam. Doa Nabi terkabul. Umar mantan preman tetapi begitu hebat, dapat julukan Al-Faruq. Dia adalah pembela kebenaran. Itu Pak, makanya kita lihat sejarah Khalifah Umar bin Khattab itu banyak melakukan inisiatif. Contoh, sholat raweh Nabi 11 rakaat, Umar bikin inisiatif berapa? 23. Ini kan hebat inisiatifnya. Ketika Abu Musa al-Ash'ari kirim surat, tiada tanggal, tiada tahun dikritik. Lain kali kalau bikin surat pakai tanggal. Bagaimana pakai tanggal? Lahir Rasulullah aja 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun gajah itu Amul Fil, pada saat pasukan Raja Abraha menyerang Ka'bah, maka disebut Amul Fil, tahun gajah. Nah, maka akhirnya Umar panggil. Siapa yang dipanggil? Utsman, ta'al. Ada apa wahai Amirul Mukminin? Ayo kita bikin kapan itu? Bikin kita supaya punya kalender Islam. Ali, ta'al. Bikin musyawarah. Akhirnya ada yang usul dari kelahiran Nabi. Jangan. Nanti dikultuskan seperti Isa Al-Masih. Itu bikin kalender Masehi adalah lahirnya Isa Al-Masih. Makanya Bapak kalau tahu itu hari Minggu adalah bahasa Yunani yang mengatakan minggu atau minggon itu artinya mengkultuskan dewa. Makanya kita kalau memang cinta hijrah, jangan pakai undangan hari Minggu, pakai hari Ahad. Ahad, Isnin, Salasa, Arbi'ah, Khomsah, Al-Khamis 5, Al-Jum'ah hari berkumpulnya, As-Sabtu hari di mana umat Islam masuk hari yang ke-7, Ahad hari pertama. Di ujung Zulhijjah bulan ke-12 masuk tahun baru, yaitu tahun pertama dalam Islam, maka disetujui oleh Umar, yaitu bulan Muharram. Kalau orang Jawa bilang bulan Suro, maka orang-orang Jawa ada namanya bubur Suro gitu. Padahal yang betul Asyura, asal kata dari Asroh. Asroh itu 10 Muharram. Nabi mengatakan Afdhalus Syam ba'dar Ramadan Syahrullah al-Muharram. Rawahul Bukhari. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, puasa yang paling hebat selain puasa Ramadan, ada puasa lagi. Apa itu? Syahrul Muharram, yaitu puasa di bulan Muharram. Lalu Abu Qatadah nanya, ya Rasul, bagaimana pahalanya orang yang berpuasa di bulan Muharram, terutama tanggal 10-nya? Nabi jawab, yukaffir as-sanatal madiyah. Siapa yang puasa 1 hari tanggal 10 di bulan Muharram, dosa kita 360 hari dihapus. Mudah-mudahan yang hadir besok kita niatkan, paling tidak kita melakukan, yaitu itba daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, jangan lupa lakukan puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Ketika Nabi hijrah sampai di Madinah, Nabi melihat orang-orang pasukan daripada kelompok Bani Israel, yaitu pengikut Nabi Musa. Nabi heran, hei kalian sedang apa? Ini tanggal 10 Muharram, sedang berpuasa. Untuk apa? Untuk memberikan satu ucapan selamat atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Itu Pak. Makanya Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah, ya. Kemudian Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah lantaran Fir'aun membangkang. Jadi mudah-mudahan kalau kita puasa, insya Allah hidup kita bakal diselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir saudara-saudara, lalu apalagi yang harus kita lakukan selain puasa tanggal 9 atau 10? Ya, Nabi mengatakan lain baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi.
andaikan umurku diberikan panjang ketemu bulan Muharram, pasti ada nun taukid sakilah, la asumanna at-tasi', saya akan melakukan puasa tanggal 9. Jadi ditanya sahabat, kenapa 2 hari? Mukhaliful Yahud, supaya kita beda puasa kita dengan cara-cara Yahudi. Jadi berapa bu puasanya besok? 9 dan 10. Ada yang mengatakan boleh min qabli wa ba'dah, boleh tanggal 9, 10 plus tanggal 19. Bahkan ada ulama mengatakan dari mulai tanggal 1 kita disunahkan berpuasa sampai tanggal 9 atau 10. Yang terakhir saudara-saudara, Allah berjanji. Nih, saya kutip satu ayat aja nih. Surat An-Nisa ayat 100. Ini kaitannya dengan Pak Kiai Nawawi dan Pak Kiai Haji Didi Paridwadji. Allah berjanji termasuk kita nih. Wa may yuhajir, siapa orang yang hijrah fisabilillah, di jalan Allah. Ini kan di jalan Allah. Bangun masjid di jalan Allah, pesantren di jalan Allah, bangun pondok di jalan Allah. Apa kata Allah? Orang yang hidupnya selalu konsen untuk menegakkan agama Allah, kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 100, murogoman kasirau wasa'ah, dia akan diberikan bumi yang luas, tempat yang luas, wasa'ah, yang dimaksud diberikan keluasan rezeki. Terbukti Haji Didi tadi cerita sama dia, ini nggak ada kendala, pembayarannya 2, sekian, ini nggak ada kendala. Kenapa? Itu janji Allah. Makanya hidup kalau ngikuti janji Allah semuanya beres. Amin ya robbal. Yang ujung ayat ini apa? Wa may yakhruj min baitihi muhajiron ilallahi wa rasulih. Siapa yang keluar dari rumahnya? Kita kan tadi pada keluar apa ya? Ngapain keluar? Hijrah. Untuk pindah dari petukangan, ya, sanggerahan kita semua nih bersama para kiai. Kemana hijrahnya? Nih kemari ke Cinangka, ya, di depan pantai kita hijrah. Kita memandang begitu indahnya pantai. Kemudian andai kata kita belum sampai, summa yudrikhul maut, maaf, andai kata di tengah perjalanan kita mendapatkan ajal tapi belum sampai hijrahnya, tujuannya, maka kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'alallah, maka dia sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan golil, sambutan Doa aja, doa. Sambutan lagi kita. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para ulama, para asatidz, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kita tutup acara kita ini dengan bacaan doa. Kita doakan semoga Pak Haji Didi dimudahkan semuanya urusannya, cita-citanya sukses sesuai dengan rencana. Dalam setahun 2 tahun ini dapat membebaskan 50 hektar di tanah sini. Insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma lakal hamdu syukur wa lakal mannu fadla wa tarabul haqq wa nahna bika rikha wa anta lam tajali jalika ahla. Allahumma inna yassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli barid wa ya mubniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli du'in wa ya mamana kulli makhid yassir alaina kulli asir wa yassir asir kulli asir. Allahumma ya yassir kulli asir wa ya jabira kulli kasir yassir alaina kulli asir wa yassir asir alaika yassir. Allahumma ya man yahtajul al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa ta'lamu bihi wa basir. Allahumma inna nakhafu bika bima yakhafu bika bima la yakhafu bika. Allahumma bihajmi yakhafu bika najjina bima la yakhafu bika bi rahmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
واخرجنا بعلمك التي لا تنام واحضرنا بك النور وارحمنا بقدرتك ولا تهلك علينا وترجعنا يا رب الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ilahi salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah Di target saya ikhlasna saridona. Ini
Saya dari Al Mujahidin.
Roni mah harus Roni.